Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ipan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai logaritma, yaitu menentukan nilai fungsi dan merubah bentuk logaritma. Oke, pada bagian ini ada beberapa bentuk soal yang akan kita bahas. Ini merupakan bagian ketiga video mengenai logaritma. Jadi teman-teman yang belum mempelajari video sebelumnya silahkan dipelajari terlebih dahulu. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip videonya agar bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini pada dua video sebelumnya juga dikasih sifat-sifat logaritma. Jadi teman-teman harus ingat sifat-sifat ini dalam menyelesaikan soal-soal mengenai logaritma. Ini pada video ketiga juga dikasih, jadi silakan ini dijadikan sebagai catatan dan diingat untuk menyelesaikan soal-soal logaritma. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan soalnya. Oke, di sini kita lihat di sini ada A log P itu sama dengan X, kemudian A log Q sama dengan Y, kemudian A log R sama dengan Z. Kita diminta untuk menyatakan log itu dalam bentuk X dan Y, gitu ya, X, Y, dan Z. Di sini soal pertama yaitu ada A log P pangkat 2, kemudian Q pangkat 5, R pangkat 3. Jadi kalau ada bentuk seperti ini kan perkalian ini, perkalian ya, perkalian. Jadi ya, kalau perkalian tadi kalau sifatnya itu diubah menjadi penjumlahan, maka jadinya A log P pangkat 2 ditambah dengan A log Q pangkat 5 ditambah dengan A log R pangkat 3. Ini kan kalau pangkat kan A log P, bukan A log P kuadrat ya. Di sini kalau A log P baru X. Maka pangkatnya harus hilangkan. Maka berdasarkan sifat yang kayak gini, misalnya A pangkat M log B pangkat N, maka jadinya adalah pangkat yang N dibagi dengan pangkat M. Maka jadinya N per M A log B-nya tetap. Maka kalau kita terapkan kan di sini pangkat 2, A-nya pangkat 1. Maka jadinya 2 per 1. 1 nggak perlu ditulis. Berarti jadinya A log P. Kemudian kita tambah. Ini kita terapkan sifat yang sama juga ya. Berarti 5 per 1. Berarti 5 A log Q. Kemudian ini juga berarti tambah dengan 3 A log R. Oke, kita lihat A log P sama dengan X, berarti jadinya 2X. Kemudian ditambah dengan 5 A log Q. Nah, lihat di sini A log Q yaitu Y. Maka diubah jadi Y. A log Q sama dengan Y, berarti 5Y. Kemudian A log R yaitu A log R sama dengan Z. Maka jadinya ditambah 3 kali Z. Oke, selesai. Udah dalam bentuk X, Y, dan Z. Oke. Soal yang kedua, sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman kalau misalnya ada bentuk-bentuk soal yang lain mengenai logaritma ataupun mengenai soal-soal yang materi lain yang masih bingung, boleh di request tulis dalam kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke. Bentuk kayak gini, di sini per ya. Kalau per itu sama dengan kurang ya. Berarti jadinya kita pisahkan jadinya A log akar Q, kemudian dikurang, dalam kurung ya, dikurang P, A berarti log akar P, ini dikali, berarti ditambah. Makanya dalam bentuk kurung ya, karena P dan Q itu dalam bentuk pembagian tadi. Berarti A log akar pangkat 3 dari R pangkat 2. Oke. Udah kayak gini, dia kan yang tadi kalau A log P, A log Q itu kan nggak pakai pangkat, di sini akar ya. Maka kita harus hilangkan akarnya kayak gini. Berarti A log materi berhubungan dengan materi eksponen, maka jadinya Q pangkat yang di dalam 1, pangkat akarnya kan kalau nggak ditulis 2 di sini. Maka jadinya 1 per 2 pangkat di dalam bagi pangkat di luar. Dikurangi dengan
Nah, kita buka aja kurungnya, maka ini kurang, jadinya kurang A log P, berarti A log P pangkat dalam 1, di sini kalau nggak tulis 2, berarti jadinya pangkat 1/2 juga. Kali lagi negatifnya ke sini, maka jadi negatif juga. Maka jadinya A log pangkat di dalam, yaitu 2, berarti R pangkat 2 per pangkat di luar, yaitu 3 pangkat luarnya. Oke, selesai. Makanya pangkatnya dikali ke depan aja lagi. Berarti ini 1/2 ya. 1/2 A log Q, kemudian dikurang dengan 1/2 juga A log P, dikurangi lagi 2/3 A log R. Oke, tadi kalau A log Q tadi kan Y, berarti jadinya 1/2 Y. Kalau P, X, berarti 1/2 X dari soal tadi ya. Dikurangi dengan A log R tadi Z, berarti jadinya 2/3 Z. Oke, selesai. Atau mau disamakan penyebut boleh juga, berarti penyebutnya adalah 2 berarti 6 ya. Penyebutnya 6. 6 bagi 2 yaitu 3. 3 kali 1Y berarti 3Y. Gitu ya. Kemudian 6 bagi 2 yaitu 3. 3 kali 1, 3 kali X yaitu 3X. Kemudian 6 bagi 2, 6 bagi 3 yaitu 2. 2 kali 2, 4. Maka 4Z. Udah selesai, kayak gini boleh juga. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, yaitu menentukan nilai fungsi dari logaritma, nilai X-nya ya. Di sini kan sebagai nilai X nih, X-nya yaitu min 4, maka jadinya, sedangkan fx sama dengan 5 log X tambah 9. Berarti kita ganti X-nya dengan min 4, maka jadinya f min 4 sama dengan 5 log X-nya min 4, kan X di sini diganti dengan min 4, ditambah dengan 9, sama dengan 5 log min 4 tambah 9 yaitu 5. Maka jadi 5 log 5 ini kan 1 pangkat 1, berarti jawabannya kalau udah sama yaitu ya pangkatnya aja 1. Karena pangkat 1 jawabannya adalah 1. Oke, lanjut lagi dengan X sama dengan 16. Maka jadinya 5 log X ya diganti dengan 15 ya. X ini diganti dengan 16 ya. 16 ditambah dengan 9 sama dengan 5 log 16 tambah 9 yaitu 25 sama dengan 5 log 25 ini kan sama dengan 5 pangkat 2. Oke, karena 5 udah sama, maka ambil pangkat yaitu 2. Jawabannya adalah 2. Oke. Next, soal yang kelima. Soal kelima yaitu 5 log X-nya yaitu 116. Jadinya 116 ditambah dengan 9. Maka sama dengan 5 log 125 sama dengan 5 log 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Jadi karena udah sama, maka jawabannya adalah pangkatnya yaitu 3. Oke, sudah selesai. Ada 5 soal. Jadi kalau masih ada yang bingung atau ada permintaan pembahasan materi-materi lain, ya silakan ditulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa, saatnya setelah pembahasan soal, saatnya untuk latihan. Ada 2 buah soal di sini. Silakan teman-teman coba. Silakan teman-teman coba mengerjakannya untuk mengasah kemampuan teman-teman semuanya. Oke. Cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.